Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar 5 tahun yang menentukan. Di studio Metro Manulife setelah ditemani oleh Bapak Igede Arisudana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Andra. Pak Ari, pagi ini kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit ya Pak ya. Dari Ibu Ana di Jakarta, beliau bertanya, sedang menyiapkan dana masuk SMA untuk anaknya yang duduk di kelas 4 SD. Jadi masih ada sekitar 5 tahun ya Pak Ari ya. Nah, Bu Ana ini bisa menyisihkan dana Rp500.000 dari penghasilan bulanannya, tapi tidak tahu disimpan di mana sebaiknya. Jumlah dana simpanan yang dikumpulkan akan menentukan di mana akan sekolah. Nah Pak Ari, sebenarnya yang mana yang harus didahulukan ya? Mencari tahu biaya sekolah yang diinginkan, lalu baru mati-matian mengumpulkan uang, atau ya paling tidak di mana saja sekolah sesuai dengan kemampuan orang tuanya, yang mana? Sebenarnya pertama-tama kita harus tentukan dulu beberapa pilihan sekolah yang hendak dituju. Kemudian lakukan analisa atau gali informasi terkait biaya-biaya yang ada di sekolah tersebut. Misalnya dari uang pangkal masuknya, kemudian SPP bulanan, biaya ekstrakurikuler, dan biaya-biaya lain. Setelah itu lakukan perbandingan antara satu sekolah pilihan yang satu dengan yang lainnya, di mana pilihan untuk bersekolah di negeri relatif lebih murah atau terjangkau dibandingkan dengan bersekolah di swasta. Nah, setelah melakukan perbandingan ini, orang tua pasti akan mengetahui ini kira-kira target dana yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah yang hendak dituju itu berapa. Jadi memang sebaiknya harus ditentukan dulu sekolah mana yang akan ditentukan dituju dulu biar ya, ada gambarannya besaran dana yang dimiliki. Soalnya kalau tidak ditentukan, gambarannya nggak ada, bisa-bisa dana pendidikannya nggak akan terkumpul karena bayangannya juga nggak ada gitu, berapa yang harus disiapkan. Oke, nah Pak Ari, kembali ke Bu Ana ini yang ingin mempersiapkan uang pangkal dana pendidikannya yang memang untuk 5 tahun ini sangat menentukan karena sekarang kelas 4 SD untuk masuk SMA ya Pak ya. Nah, di mana sebaiknya Bu Ana ini menyimpan Rp500.000 per bulan yang bisa disisihkannya? Sebenarnya Ibu Ana memiliki masa 5 tahun ini cukup memadai untuk melakukan investasi. Namun yang penting untuk dilakukan oleh Ibu Ana yang pertama adalah tentukan dulu profil risiko dari Ibu Ana. Apakah Ibu Ana adalah seorang investor yang tipenya agresif atau bisa mengambil risiko lebih, atau Ibu Ana adalah tipe investor yang konservatif atau cenderung menghindari risiko. Nah, ini akan menentukan investasi yang cocok bagi Ibu Ana. Nah, sebagai pemula, Ibu Ana bisa nih menginvestasikan Rp500.000 per bulan untuk biaya pendidikan si anak ke dalam investasi reksadana, di mana jenis yang sesuai akan tergantung dari profil risiko Ibu Ana itu sendiri. Oke, tapi apakah cukup dengan berinvestasi di reksadana dengan dana Rp500.000 per bulan? Barangkali bisa diberikan semacam ilustrasi nih Pak Ari untuk Ibu Ana ya. Ya. Nah, untuk sebagai ilustrasi investasi di reksadana saham misalnya, kalau kita lihat dari kinerja historical selama 5 tahun terakhir, jika Ibu Ana melakukan investasi Rp500.000 per bulan selama 5 tahun, dana yang terkumpul bisa mencapai sekitar 44 juta. Jika Ibu Ana melakukan investasinya di reksadana pendapatan tetap, di mana imbal hasilnya sekitar 10% per tahun, dana yang bisa dicapai sekitar 39 juta. Atau misalnya Ibu Ana melakukan investasi, tidak melakukan investasi atau hanya menaruh di deposito saja, kita lihat rata-rata hasil deposito bersih setelah pajak selama 5 tahun terakhir itu sekitar 6%, dan yang terkumpul itu hanya sekitar 35 juta saja. Jadi memang selisihnya cukup jauh. Jadi sebaiknya memang Ibu Ana mulai belajar untuk melakukan investasi. Jadi memang untuk berinvestasi itu jauh lebih menguntungkan untuk jangka panjang begitu ya Pak Ari dibandingkan ya? hanya disimpan di deposito saja, karena ada potensi pertumbuhannya. Belum lagi tingkat inflasi yang juga harus dihitung begitu ya. Nah, bisa dijelaskan barangkali bagaimana cara untuk mulai berinvestasi di reksadana? Karena barangkali Bu Ana belum tahu juga ya bagaimana caranya. Nah, Ibu Ana bisa mencari informasi terkait dengan manajer investasi yang ada, bisa mungkin browsing di internet, ada websitenya, atau bisa mencari nomor telepon customer service-nya. Kemudian Ibu Ana nanti akan harus mengisi form pembukaan rekening, menyertakan juga biodata seperti KTP, fotokopi KTP. Tapi jangan khawatir, sebenarnya proses ini mudah, nanti akan dibantu oleh customer service dari manajer investasi yang bersangkutan. Baiklah Pak Ari, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jawabannya ini dapat memperjelas Ibu Ana kemana akan menginvestasikan dananya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Ibu Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh